Orang yang baru lahir di era Gen Z ya, generasi Alpha gitu ya, tidak akan terlalu banyak ambil pusing dengan yang namanya harmonisasi ini. Levelnya Indonesia saat ini bukan lagi di tingkat membanggakan harmonisasinya. Yang harus mulai dibanggakan, yang harus mulai dipertanyakan adalah kemurnian daripada harmonisasi itu sendiri. Enggak menegakkan harmonisasi yang murni itu dengan bikin gereja paling besar di tempat-tempat yang memang punya budaya intoleran yang tinggi. Sampurasun dan salam sejahtera buat kita semua, Sobat Sarungpun, satu rumpun keturunan Adam dan Hawa. Kemarin ketika seorang pemimpin negara dan juga pemimpin umat agama Katolik menyambangi ya negara Indonesia, tapi juga ke negara-negara lain dalam tur apostoliknya begitu ya. Beliau selalu konsisten untuk menggaungkan visi dan misinya ya, yang itu saya catat 2 poin ya. 2 poin besar. Pertama, yaitu tentang bagaimana Paus ingin adanya perdamaian yang terwujud di dunia ini. Lalu yang kedua adalah Paus ini juga ingin adanya kesetaraan. Beliau melihat bagaimana adanya keberagaman yang ada di Indonesia, dan juga tentu saja Indonesia ini adalah negara yang memiliki jumlah umat muslimnya terbesar di dunia gitu ya, yaitu di Indonesia. Dan menurut yang saya baca, yang saya ikuti beritanya, beliau juga menganggap bahwa memang biasanya isu perpecahan itu dimulai dari apa ya, adanya konflik antara umat Kristen dan juga umat Muslim ya. Ya mungkin salah satunya Indonesia ini ingin dijadikan sebagai tujuan dunia, supaya dunia itu melihat bagaimana perdamaian itu bisa terjadi di sebuah negara yang memiliki banyak perbedaan antar golongan, antar suku. Menurut saya pribadi memang sangat masih jauh ya. Jadi Indonesia ini memang harus mulai dari start dari nol lagi untuk bisa mencapai yang namanya kesuksesan dalam mewujudkan perdamaian maupun juga kesetaraan. Ya, tetapi kalau kita mau bicara tentang upaya dan juga kita bicara tentang sumbangsih yang bisa Indonesia berikan buat di dunia ini buat mencapai perdamaian dan juga kesetaraan di dunia, saya rasa Indonesia punya kans itu. Paus sendiri mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya punya harta yang berharga, yang bukan dilihat dari materi, tetapi beliau katakan harta itu adalah yang dinamakan harmonisasi. Bicara tentang harmonisasi, pasti Sobat Sarung pun tahu ya, bagaimana adanya kerekatan, adanya saling merangkul dan juga saling bekerja sama ya di antara perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Ya, itulah harmonisasi. Bagaimana perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras itu tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Ya, tentu saja semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, dan kita berharap ini bisa konsisten dijalankan oleh bangsa kita, oleh masyarakat kita. Ya, nah bicara tentang harmonisasi, orang yang baru lahir di era Gen Z ya, generasi Alpha gitu ya, mungkin tahun di atas 95 ke atas gitu ya, mungkin tidak akan terlalu banyak ambil pusing dengan yang namanya harmonisasi ini. Karena justru ya harmonisasi itu memang sudah menjadi darah daging di dalam jiwa kita orang Indonesia. Ya, bagaimana tidak, harmonisasi sudah tercipta. Itu memang sudah sejak Nusantara ini terbentuk. Ya, bagaimana kita tahu ya, bahkan negara kita itu disambangi, bahkan juga sampai ditinggali oleh bangsa-bangsa yang beragam, agama-agama yang beragam, ya suku-suku yang beragam. Ya termasuk salah satunya adalah Belanda, Portugis, Italia dengan kepausan dan juga Katolikan yang ada, yang pernah menyambangi Nusantara. Bahkan Islam ya yang masuk lewat jalur perdagangan, lewat bangsa Arab, bangsa India. Bahkan negara kita sempat juga menganut tradisi dan juga agama Hindu dan bertahan sampai sekarang. Makanya negara kita juga sempat mengalami yang namanya bentuk kerajaan, ya kan?
Dan itu dialami bukan bertahun-tahun saja, tapi sampai juga beratus-ratus tahun, ya. Artinya negara kita memang sudah dari sononya mengalami yang namanya harmonisasi, ya, harmonisasi. Tidak masalah ketika negara kita sedang menganut agama Hindu, bentuknya kerajaan, ada banyak cerita bagaimana ketika bangsa asing masuk dengan membawa agama, ya, ada juga cerita di mana sebenarnya tidak ada masalah di sana. Tidak ada upaya untuk mengusir bangsa asing dari Nusantara hanya karena perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan agama. Ya. Tetapi masalah harmonisasi ini, ya, akan teruji jika ada kepentingan di dalamnya. Ada ada politisasi, ada proyek kepentingan di dalamnya. Makanya ketika ada bangsa-bangsa asing yang masuk dan dia punya kepentingan untuk mengkristenisasi Indonesia, katakanlah contohnya ya, atau mengislamkan Nusantara, ya, dari yang tadinya Nusantara ini beragama Hindu, beragama eh, nenek moyang begitu ya, ada usaha untuk mengislamkan atau mengkristenkan, maka disitulah akan diuji apakah harmonisasi ini bisa tetap bertahan atau sebaliknya. Itulah yang harusnya menjadi isu, menjadi levelnya Indonesia saat ini. Bukan lagi di tingkat membanggakan harmonisasinya, karena harmonisasi itu memang sudah menjadi darah daging bangsa kita. Tapi yang harus mulai dibanggakan, yang harus mulai dipertanyakan adalah kemurnian daripada harmonisasi itu sendiri. Apakah harmonisasi itu murni atau cuma sekedar basa-basi? Ya bisa dikatakan. Kalau harmonisasi itu dipengaruhi dengan politik, maka bisa menjadi harmonisasi yang basa-basi. Tapi jika harmonisasi itu tidak ada udang di balik batu, maka kita bisa katakan harmonisasi itu adalah harmonisasi yang murni. Dan saya harap Paus pun ketika dia membawa visi misinya, perdamaian dan juga kesetaraan, itu benar-benar adalah punya latar belakang yang murni. Misalnya saya kasih contoh isu tentang agama. Jika ada satu agama tertentu yang mungkin ya merasa kalau agama tersebut sudah mulai terusik dengan datangnya agama yang lain, mungkin takutnya dia sudah kehilangan pengikutnya, kehilangan martabatnya sebagai agama yang mayoritas, ataupun mungkin sampai kehilangan pendapatannya hanya karena takut tergeser oleh agama yang baru datang ini, ya, Sobat Sarung pun, maka disitulah dipertanyakan apakah harmonisasi itu bisa tetap jalan antara agama mayoritas dan agama yang minoritas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang harmonisasi, bangsa ini memang sudah punya itu, dan dikatakan itu adalah harta terpendam yang sudah ditemukan. Hanya tinggal bagaimana kita bisa mempertahankan harta itu dan juga mengolah harta itu. Kita uji apakah harta ini adalah harta yang murni, harta yang asli atau bukan. Jadi bagi saya, ya, kedatangan Paus, selain saya harapkan ini adalah satu buah kemurnian yang ingin diemban oleh Paus untuk bangsa Indonesia khususnya, ada hal juga yang memang bisa dipelajari oleh bangsa kita dari kedatangan Paus ini. Kalau kita lihat bagaimana Paus ini dengan rendah hatinya, beliau mau datang ke bangsa kita loh. Bangsa kita yang belakangan ini bisa saya katakan ya, hancur sekali tentang toleransi, tingkat toleransinya, terkhusus perbedaan agama. Tetapi Paus masih mau menyambangi Indonesia dengan modal bukan mobil mewah ya. Beliau memakai mobil yang rakyat, menunjukkan beliau punya sifat rendah hati. Ya. Kalau beliau mau lihat fakta dan data, Indonesia ini banyak sekali kasus intoleransi. Bahkan di dunia saja tahun 2018 datanya, Indonesia ini masuk ranking 3 besar dari antara 25 negara yang punya penduduk paling tinggi di dunia, itu paling intoleran. Ya. Artinya intoleran ini dalam hal baik masyarakatnya saling bergesekan yang perbedaan agama ini, maupun juga antara pemerintah yang kebijakan untuk adil rata terhadap penganut agama yang minoritas itu tidak baik ya, tidak baik. Artinya Indonesia ini bicara tentang toleransi, kalau kita lihat data 2018 itu minim sekali. Tahun 2023 ada sekitar 329 kasus peristiwa tindakan tentang intoleransi, utamanya adalah tentang intoleransi beragama. Kasusnya penganiayaan terhadap agama yang minoritas, terhadap penganut agama minoritas sampai 2024 pun terjadi. Bahkan yang terbaru kan bagaimana mahasiswa Katolik itu kan mendapatkan penganiayaan hanya karena
doa rosario di satu rumah melakukan kegiatan dan itu sampai viral. Apakah Paus tidak bisa melihat data ini? Tentu dia harusnya bisa. Tapi kenapa Paus masih mau menyambangi negara kita? Artinya Paus tahu, ya. Padahal kan umat Katolik di Indonesia kan tidak begitu banyak, ya. Kristen di Indonesia tidak banyak, tapi Paus masih mau menyambangi, masih mau bahkan menyapa pada masyarakat. Saya tahu dan saya berharap Paus ini mencontoh teladannya yaitu Tuhan Yesus Kristus ya ketika bahkan Tuhan Yesus ketika dia dihujat sekalipun dia tetap bisa mengampuni, bahkan dia tetap mau melayani manusia yang berdosa. Begitu juga kalau saya lihat di dunia diskusi tentang agama. Paus juga bisa menunjukkan kerendahan hatinya, ya. Beliau menyambangi Masjid Istiqlal ya dan tokoh-tokoh agama di sana, ya. Bahkan beliau menandatangani ya pernyataan perdamaian dengan tokoh-tokoh Islam di sana. Sebaliknya kalau saya lihat di dunia YouTube, kok justru Kristen, Protestan maupun Katolik saya lihat belakangan ini saling apa ya, saling berdebat dan itu debatnya debat kusir gitu ya. Jadi belum ada yang mau merendahkan dirinya ya demi tercapainya perdamaian, visi yang dibawa oleh seorang paus ya. Demi tercapainya harmonisasi tadi yang murni belum ada dari pihak masyarakat Indonesia yang mau merendahkan dirinya. Baik itu dalam hal bidang agama maupun politik tadi. Khususnya agama ya. Saya sebagai seorang yang juga suka berdiskusi dengan lintas agama, bahkan berdebat seringkali, punya konten yang memang menyinggung umat Katolik. Saya tidak setuju dengan beberapa doktrin umat Katolik, contohnya misalkan saya tidak setuju dengan Bunda Maria yang dikatakan tidak berdosa, ya, sama sekali tidak berdosa. Saya tidak setuju. Tetapi dengan ketidaksetujuan saya tidak mengatakan bahwa saya membenci umat Katolik. Saya mengatakan umat Katolik akan masuk neraka, tidak. Ya. Saya tetap mengasihi mereka, bahkan setelahnya saya meminta maaf jika ada kesalahan dan bahkan sebisa mungkin saya bisa merangkul mereka kembali. Begitu juga sebaliknya, saya rasa umat Katolik ketika punya perbedaan doktrin dengan umat Protestan, itu hanyalah sebatas doktrinnya saja. Tetapi saya yakin prakteknya tidak demikian. Pasti mereka akan kembali saling merangkul, saling mengasihi. Meskipun memang tidak bisa kita pungkiri, ya. Di dalam sejarahnya memang Katolik menganggap bahwa Protestan ini adalah bidat, heresi. Bahkan kita lihat di dalam kitab hukumnya Katolik, ya. Protestan ini sudah termasuk heresi yang keluar dari iman Katolik dan itu diancam dengan yang namanya hukuman ekskomunikasi dan memang itu sudah dilakukan kepada Martin Luther dan para pengikutnya termasuk Protestan saat ini, gitu ya. Ekskomunikasi artinya sudah dikucilkan. Tetapi lagi-lagi karena Indonesia ini punya budaya yang berbeda dengan budaya di Vatikan sana ketika itu dengan budaya di Italia, Roma di sana waktu itu. Tentu pada prakteknya tidak demikian. Saya percaya ini hanyalah sebatas ruang teori, tetapi ketika prakteknya meskipun Protestan dikucilkan, tetapi Katolik tetap saya rasa akan merangkul, ya. Nah, inilah yang dinamakan menguji harmonisasi. Yang kedua, melihat bagaimana Paus Fransiskus yang mau menyambangi bangsa Indonesia dengan kerendah hatiannya, ya, dengan visi yang dia bawa juga ingin adanya pemerataan ada di sana. Pusat supaya orang-orang Kristen yang ada di sana di Tasik bisa ibadah. Mau itu Katolik, mau itu Protestan, pokoknya bikin gereja atau bikin kuil buat orang-orang yang Hindu yang ada di sana. Pura, ya. Mungkin ini bisa dijadikan masyarakat itu jangan yang intoleran itu merasa malah jadi semakin dikuatkan, ya, malah semakin intoleransinya dibangkitkan karena pemerintah tidak berani. Coba kita lihat Paus Fransiskus, ya, yang mewakili kepausan, mewakili umat Katolik, memberikan sumbang siapa buat bangsa kita. Salah satu gereja katedral yang di Jakarta itu adalah juga sumbangsi dari kepausan Katolik. Kita lihat bagaimana ketika ada perayaan Idul Fitri, itu kan gerejanya bisa dipakai buat parkir, halaman parkir yang sholat id. Ya, itu contoh kecil saja. Bukan hanya buat Indonesia, tapi buat Muslim di Indonesia. Atau contoh lain misalkan di luar Katolik Protestan lah, gereja GKMI di Kudus, Jateng. Sejak tahun 1970, gereja ini membuka dirinya supaya kalau ada korban-korban bencana itu bisa ditampung di sana. Jadikan tempat penampungan. Ya, sampai sekarang dibuka.
sumbangsi yang besar buat bangsa, tapi yang sepatutnya adalah menyadari adanya kekurangan yang harus diperbaiki dalam bangsa kita dengan kedatangan Paus ini. Untuk mewujudkan perdamaian di dunia, perdamaian di Indonesia tentu saja dalam hal harmonisasi, ya, juga kesetaraan untuk menguji apakah harmonisasi di Indonesia ini sudah benar-benar murni atau ada udang di balik batu. Sampurasun, salam hormat dan juga salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati kita.